Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nazair karya guru kita Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Semoga dengan membaca kitab ini kita mendapatkan sedikit secercah ilmu berkah dari beliau yang akan kita bawa ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa jami' ummatihi wa jami'il musannifin, khususan ila al-hafidh Jalaluddin As-Suyuti wa syekhina Muhammad Ahmad Sahal Mahfud wa syekhina Ahmad Fayyumi Munji wa syekhina Abdul Kamal, seluruh guru-guru kita. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas kaidah yang ketiga pada halaman 102. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillah. Al-qa'idatu tsalitsatu al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kaidah yang ketiga dari kaidah-kaidah besar adalah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Masyaqqah, kepayahan, kesulitan, kondisi yang melelahkan itu mendatangkan kemudahan. Salah satu prinsip syariat Islam adalah al-muyasara ila masalihil khalqi, selalu berjalan kepada kemaslahatan manusia, selalu memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan. Agama Islam ini adalah agama yang mudah, sehingga syariat Islam adalah syariat yang mudah untuk dilakukan, syariat yang mudah untuk diamalkan, syariat yang di samping tegas dan disiplin juga banyak toleransi, karena Islam agama yang diperuntukkan untuk manusia sesuai dengan kemanusiaan dan akan selalu berjalan kepada prinsip-prinsip kemanusiaan yang elastis dan fleksibel. Elastisitas dan fleksibilitas Islam ini membuat agama ini sejak dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dibawa oleh ulama-ulama kita, wali songo dan ulama-ulama kita, diterima dengan baik di tengah-tengah masyarakat, diamalkan dengan baik di tengah-tengah masyarakat, dan selalu membawa kabar gembira dalam kehidupan baik di dunia sampai di akhirat kelak. Al-aslu fi hadhil qa'idah, dasar dari kaidah ini, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Qauluhu ta'ala, firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki dari kamu kemudahan, wa la yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Allah ingin agama ini memudahkan umatnya, dan Allah tidak ingin ajaran agama ini menyulitkan dan menyusahkan umatnya. Oleh karena itu, kalau kita baca sebelum ayat ini berkaitan dengan puasa, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Puasa diwajibkan di dalam Islam, tetapi kalau kita baru sakit,
atau baru bepergian jauh ya. Gambarannya zaman dulu adalah naik onta dari Mekah ke Syam, ke Syria, ke pusat perdagangan, jauh sekali. Kalau sekarang antar negara melebihi jaraknya 90 km, maka faidatun min ayyamin ukhar, diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan mengqadha, mengulangi menjalankan puasa min ayyamin ukhar, di hari-hari yang lain, di hari-hari selain orang itu sakit atau bepergian. Artinya apa? Artinya Islam ini mempermudah, memberikan solusi fi ayyi halin, pada setiap situasi, setiap kondisi. Karena manusia pada satu waktu sehat, tapi pada satu waktu sakit. Manusia pada satu waktu di rumah tenang, khusyuk, damai, tapi di satu waktu sedang mobile, sedang bepergian jauh gitu, antar negara, antar pulau dan lain-lain, yang menyebabkan masyakoh, dirinya dalam kepayahan, kesulitan, kecapean, keletihan, dan situasi yang membuat dia tidak kondusif untuk melakukan ibadah, khususnya ibadah yang membutuhkan stamina yang kuat, yaitu puasa. Kalau dia sedang bepergian, dia sedang, kalau sekarang bekerja sangat berat yang menyebabkan dia tidak kuat, maka ada taisir, ada kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dasar dari kaidah ini yang pertama adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Mudahkan dan jangan persulit. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Wa ma ja'ala, dan Allah tidak menjadikan 'alaikum pada kamu semua fid din, dalam ajaran agama ini, min haraj, dari kesulitan, dari sesuatu yang membuat umat Islam ini sulit, sukar, dan penuh dengan masalah. Ini dasar yang pertama dari Al-Quran. Jadi dasar yang kedua dari hadis Rasulullah Muhammad SAW, bu'itsu bil hanifiyati samhah. Kanjeng Nabi bersabda, bu'istu, saya diutus membawa Islam ini di muka bumi, bil hanifiyati, dengan ajaran yang condong kepada kebenaran, ay al-ma'il ilal haq, agama yang condong kepada kebenaran, bukan agama yang condong kepada kebatilan, atau agama yang condong kepada kefasikan, kepada kerusakan, kepada hal-hal yang nyeleweng. Tidak, tapi al-hanifiyah, al-hanifiyah ay al-ma'il ilal haq, agama yang selalu konsisten membawa dan memperjuangkan kebenaran, yang wataknya adalah as-samhah. As-samhah itu ini maknanya lapang, maknanya murah hati, maknanya berjiwa besar, tidak suka emosi, tidak suka mempersulit, tidak suka membuat kepayahan atau keletihan. Jadi al-hanifiyah as-samhah, yang condong kepada kebenaran dan selalu lapang, memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan toleransi-toleransi, memberikan jalan-jalan kesuksesan bagi setiap problem yang dihadapi oleh manusia. Wa akhrajahu al-Bazzar min wajhin akhar bilafzi ayul Islam. Dalam redaksi yang lain yang diriwayatkan oleh Imam al-Bazzar,
bukan ayyul adnan ahabu ilallah, tetapi ayyul Islam. Jadi bu'istu bil hanifiyati samhah, saya diutus membawa Islam ini dengan dua watak. Pertama, selalu membawa dan memperjuangkan kebenaran. Yang kedua, selalu membawa kelapangan, kemurahan kepada para pengikut-pengikut Islam. Ini dilengkapi dengan hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tabrani wal Bazzar, qila ya Rasulullah ayul adyan ahabbu ilallah, agama apa yang lebih dicintai Allah? Qala al-hanifiyah as-samhah. Dalam redaksi lain, ayul Islam ahabbu ilallah, manakah doktrin Islam yang sangat dicintai oleh Allah? Qala al-hanifiyatus samhah, agama yang selalu membawa dan memperjuangkan kebenaran dan selalu memberikan kelapangan, kemudahan, dan menjauhkan kesulitan, kepayahan, dan situasi yang problematis, dilematis, tetapi selalu memberikan al-yusru, kemudahan, al-bisyarah, kegembiraan. Warawa asy-syaikhani wa ghairuhuma, Imam Bukhari, Muslim, dan ulama-ulama lain min hadis Abi Hurairah meriwayatkan dari hadisnya sahabat Abu Hurairah wa ghairi, kan Kanjeng Nabi bersabda, innama bu'istum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin, sesungguhnya engkau semua diutus membawa, menyebarkan, memperjuangkan Islam ini, muyassirina, dengan memberikan kemudahan-kemudahan. Walam tub'asu, engkau tidak diutus untuk membawa, menyebarkan, memperjuangkan, mendakwahkan Islam ini mu'assirin, dengan mempersulit, memberikan jawaban-jawaban hukum, fatwa-fatwa hukum, solusi-solusi hukum yang membawa kesulitan, membawa situasi yang tidak menyenangkan bagi umat Islam. Wa hadisu yassiru wa la tu'assiru, dan hadis yassiru wa la tu'assiru, permudah dan jangan persulit. Yassiru wa la tu'assiru. Masya Allah. Warawa Ahmadu min hadisi Abi Hurairah marfu'an, inna dinallahi yusrun. Imam Ahmad dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah juga meriwayatkan hadis, inna dinallahi yusrun, sesungguhnya agama Allah ini mudah. Salatan, sampai 3 kali. Inna dinallahi yusrun, sesungguhnya agama Allah ini mudah. Waruwiya aidan min hadisil a'rabi bisanadin sahih, inna khaira dinikum aisaruhu. Atau warawa, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari hadis a'rabi dengan sanad yang sahih, inna khaira dinikum aisaruhu, sesungguhnya sebaik-baiknya agama kamu adalah aisaruhu, agama yang paling memudahkan bagi pengikutnya. Warwa Ibnu Mardawi min hadis Mahjaz bin Awra'i marfu'an, innallaha innama arada bihadhil ummati al-yusra wa lam yurid bihim al-usra. Innama arada, innallaha innama arada, sesungguhnya Allah menghendaki bihadhil ummah, dengan umat ini, al-yusra, kemudahan. Wa lam yurid bihim al-usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Waruwi an Aisyah, diriwayatkan dari, atau warawa an Aisyah, Imam Ahmad meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa hadisnya? Ma khayyara Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithma. Makhayyar Rasulullah tidak memilih baina amroni di antara dua perkara illa ikhtara aisarahuma, kecuali Rasulullah memilih yang paling mudah. Ma lam yakun ithma, sepanjang pilihan Rasulullah itu tidak dosa. Artinya pilihan yang masih dalam koridor kebenaran, koridor sesuai dengan syariat Islam. Jadi ma khayyara Rasulullah baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isma. Pilih opsi yang paling mudah sepanjang masih dalam koridor kebenaran, tidak masuk dalam jurang dosa, kemaksiatan dan penyelewengan. Warawa at-Tabrani an Ibnu Abbas marfu'an innallaha syara'ad din faja'alahu sahlan samhan wasi'an wa lam yaj'alhu dayiqa. Hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dari sahabat Ibnu Abbas, jeung Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mensyariatkan agama ini faja'alahu sahlan samhan wasi'an. Ada tiga ciri yang ingin ditekankan Nabi dalam sabdanya. Allah menjadikan agama ini sahlan, mudah, samhan, penuh dengan kelapangan, kemurahan, kemudahan, wasi'an, luas, walam yaj'alhu dayiqan, dan Nabi tidak, dan Allah tidak menjadikan agama ini sempit, sulit, rupak, tidak banyak keluasan, tidak banyak kemudahan, dan tidak banyak kelapangan. Jadi dari kaidah yang ketiga ini, al-masyaqqatu tajlibut taysir, Allah tidak kesulitan mendatangkan kemudahan. Ini menjadi tantangan bagi kita umat Islam untuk menghadirkan Islam yang selalu membawa kemudahan, selalu membawa keceriaan, selalu menarik bagi umat manusia, dan menjauhkan agama ini dari ekstremisme, dari kesulitan, dari kegarangan, dari kekakuan, dari fanatisme yang berlebihan, dan dari segala hal yang menyebabkan agama ini disalahfahami sebagai agama yang membawa atau yang menjadi biang kerusuhan, biang keonaran, biang kebiadaban. Karena Islam agama yang sesuai dengan kemanusiaan, ajaran-ajaran yang sesuai dengan sifat manusia dan condong kepada kebenaran dan kelapangan. Bahasanya para kiai, jangan metendeng, jangan keras, jangan mempersulit, karena Nabi sendiri sebagai pembawa risalah Islam ini mendorong kita untuk yassiru, permudah, wala tu'assiru, dan jangan mempersulit. Qala ulama, dari ayat Al-Quran yang tadi kita sampaikan, dari hadis Nabi yang Masya Allah luar biasa banyaknya itu. Qala ulama berkata, yatakharraju ala hadhil qa'idati jami'u rukhasi syar'i wa takhfifatihi. Dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir, kesulitan itu mendatangkan kemudahan dengan dasar Al-Quran dan hadis tadi. Dari kaidah ini muncul dan keluar semua dispensasi agama, kemudahan agama, keringanan agama. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran agama ini dengan mudah, dengan ramah, dengan damai, dengan sangat menyenangkan.
Bagaimana kita memahami hadis Nabi ketika Nabi sedang mengajar di masjid, kemudian ada sosok Arabi yang kencing. Nabi melerai sahabat ketika mau memarahi Arabi itu. Biarkan diteruskan kencingnya, kemudian guyur dengan air. Pada saat itu memang tanah alas masjid itu. Bagaimana kemudian Arab begitu-begitu mencintai keramahan Nabi, begitu menyanjung keagungan akhlak Nabi, dan bagaimana Nabi merespon sahabat Nabi yang melakukan al-wiqa fi nahari Ramadan, bersetubuh dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, dengan menerangkan hukum Allah, harus membebaskan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, memberikan makan fakir miskin 60. Tetapi orang ini, aktor ini, oknum ini tidak punya dan tidak mampu karena kondisi ekonomi dan mentalitas keagamaannya. Kemudian Nabi memberikan sekarung kurma yang disuruh untuk disedekahkan kepada tetangga, dan dia bilang, tidak ada yang lebih fakir dari saya Nabi. Kemudian Nabi, udah buat keluargamu. Ini sebuah dakwah yang dahsyat yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang menginspirasi kita penerus-penerus kader-kader Islam ini untuk menampilkan wajah Islam yang ramah, bukan wajah Islam yang marah, membawa Islam dengan kelapangan, menjauhi Islam yang garang dan memusuhi orang lain. Para pemirsa yang berbahagia, kita teruskan kaidah yang ketiga ini pada halaman 102. Wa'lam anna asbab takhfif fil ibadat wa ghairiha sab'atun. Faktor-faktor yang menyebabkan keringanan, kemudahan di dalam ibadah dan selain ibadah ada 7. Jadi kemudian ulama ini merumuskan faktor-faktor apa saja di dalam Islam yang di situ Allah dan Rasulnya memberikan kemudahan. Yang pertama, al-awalu as-safaru. Yang pertama adalah as-safar, bepergian. Kalau kita fahami pada era Nabi, maka as-safar ini adalah bepergian memang untuk kepentingan-kepentingan yang very urgent ya. Kepentingan-kepentingan silaturahim dari Makkah ke Madinah, kepentingan-kepentingan dagang ekonomi dari Makkah ke Syam, karena Syam adalah pusat perdagangan pada saat itu sebagai denyut nadi kehidupan umat manusia. Di samping juga Makkah sendiri sebagai salah satu, selain kota santri, kota agama, juga sebagai pusat perdagangan. As-safar, ketika kita sedang bepergian, tentu banyak sekali keringanan-keringanan, dispensasi-dispensasi rukhsah yang diberikan agama pada waktu safar. Antara lain al-qasru, meringkas sholat, sudah masyhur, zuhur, asar, isya dari 4 menjadi 2 rakaat. Al-fitru, tidak berpuasa. Kemudian wal mashu aktsar min yaumin wa lailah, ketika kita zaman dulu istilahnya ada istilah mashul khuffain, mengusap musah, maka lebih dari sehari semalam, 3 hari 3 malam, khusus lil musafir, bagi orang yang bepergian. Kemudian yang kedua, faktor yang mendatangkan kemudahan, keringanan di dalam agama setelah as-safaru, yang kedua adalah al-marad, sakit. Maka tadi di dalam firman Allah, faman kana minkum maridun aw ala safarin. Jadi memang dinas di dalam Al-Qur'an ya. Marad dan safar. Kalau di sini diterangkan Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti, apa namanya? Pertama didahulukan as-safar. Mungkin sekarang ini ya, dalam konteks sekarang ini, era modern ini, misalnya
orang yang mobilitasnya tinggi di bidang ekonomi misalnya, sangat banyak sekali. Karena aktivitas manusia setiap hari itu bergulat, bergumul, sibuk dengan urusan uang, bisnis, ekonomi, maka Imam Suyuti mendahulukan as-safar. Karena as-safar ini kebanyakan li tolabil ma'isyah, untuk mencari kehidupan, mencari sumber kehidupan, yaitu ekonomi, bisnis, perdagangan, dan lain-lain. Yang kedua, al-marad, sakit. Kira-kira apa bentuk dari takhfifatus syara, keringanan-keringanan syara ketika orang sedang sakit? Banyak sekali tentu saja. Di sini diterangkan at-tayammum. Tayammum inda masyaqqat isti'malil ma, ketika dikasih advice ya sama dokter untuk tidak menggunakan air, karena kalau menggunakan air nanti menyebabkan sakit yang semakin parah atau proses penyembuhannya semakin panjang atau lama. Kemudian wal ittija' fi shalah, ketika kita sakit tidak kuat sholat berdiri, ya kita sholat sambil duduk. Kalau tidak kuat duduk, ya sambil tidur miring, ya istilahnya mengarah kiblat. Wal jam'u bainas sholatain ala wajhin ikhtarahu Nawawi wa Subuki wal Asnawi wal Bulqini. Bahkan ada yang mengatakan boleh meringkas, mengumpulkan sholat, menjamak sholat. Sakit parah misalnya, dijamak antara maghrib dan isya. Ala wajhin, menurut satu pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, Imam Subuki, Imam Asnawi, Imam Bulqini. Kemudian watarkus saum li syekhil haram ma'al fidyah, ketika kondisi sakit misalnya, ya bagi orang tua yang sudah tua renta boleh tidak berpuasa, tetapi dengan membayar fidyah. Banyak sekali ya di sini ya. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsu al-ikrah. Yang ketiga adalah ketika kita dipaksa. Al-ikrah, pemaksaan. Karena ketika sedang dipaksa, maka misalnya dalam Al-Quran jelas ketika orang dipaksa untuk mengeluarkan kalimat-kalimat murtad, sepanjang hatinya tetap iman, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, maka apa yang diucapkan oleh lisan ini diampun, dimaafkan. Misalnya kalau tidak mengucapkan kalimat yang menyebabkan kekufuran, dia akan ditembak mati misalnya. Maka Islam memberikan toleransi. Ar-rabi'u an-nisyan, yang keempat adalah lupa. Ya, saat lupa itu tentu mendapat kemudahan. Al-khamisu al-jahlu, yang kelima adalah ketika ketidaktahuan. Saya gambarkan misalnya ketika kita berdakwah di kampung, maka kita harus betul-betul memahami psikologi masyarakat kita. Ketika mereka baru masuk Islam, baru mengenal Islam, maka jangan kita beri ilmu-ilmu yang sangat ribet, yang sangat sulit. Silakan mereka langsung menjalankan sholat dengan apa adanya, sesuai dengan kemampuan masing-masing, bebas. Pelan-pelan kita memberikan siraman rohani, pembekalan ilmu secara bertahap. Karena memang dalam kondisi al-jahlu, ketidaktahuan, itu banyak sekali takhfifatus syar, keringanan-keringanan syarak. Mungkin dari sini ulama-ulama kita, wali songo, mudah diterima, menarik, dan kemudian Islam ini menjadi mayoritas di negara kita ini. As-sadisu al-usru wa umumul balwa. Yang keenam adalah kesulitan, kondisi yang sulit, dan umumul balwa. Umumul balwa itu maknanya sesuatu yang salah tapi sudah menjadi fakta umum.
umumul balwa, umumi coba. Kasolati ma'an najasatil ma'fuwi anha. Sholat dalam kondisi ada najis tapi diampuni. Darah kecil misalnya, setelah kita nyabet nyamuk itu ada darah kecil, itu najis tapi diampuni. Watini syare' wa athari najasatin asura zawaluhu. Ketika kita sedang di jalan, kemudian ya mungkin ada kotoran-kotoran hewan, dan mungkin ada yang kena sedikit, kita tidak tahu. Ya, ini termasuk kondisi al-usru, kondisi yang sulit untuk kita menghindar. Makanya di dalam kitab Tausyih karya Imam Nawawi itu kullu ma yasyukul ihtirazu anhu fa'fuun. Sesuatu yang sulit untuk dijaga, maka kaidah dasarnya adalah dimaafkan. Wa dzarqut thairi, kotoran burung, idza amma fil masajid, ketika sering kali mengotori masjid, ya sudah dibersihkan, tapi kadang namanya burung macam-macam. Ini saya alami ya ketika di Makkah khususnya itu, karena pelebaran masjid, kemudian pada saat waktu kita sholat Jum'ah penuh sekali gitu, dan ya biasa di areal yang luas itu ada banyak kotoran-kotoran burung. Nah, di sini ketika itu amma sudah terlanjur itu fil masajid, maka dimaafkan. Najis tapi dimaafkan. Wal mataf, tempat tawaf ketika ada banyak kotoran juga dimaafkan. Warikin naim, ludahnya orang yang tidur. Nah, ketika kita sedang tidur kemudian keluar air liur kita, itu dimaafkan. Wa famil hirrati, mulutnya kucing, insyaallah. Jadi wa min thamma la yata'adda ila hayawanin la ya'ummu ikhtilatu bin nas kama qala al-Ghazali. Khususnya di sini ditegaskan oleh Imam Ghazali, ini tidak diperluas pada contoh-contoh hewan yang tidak biasa berkumpul dengan manusia. Jadi hewan-hewan yang sering berkumpul dengan manusia, ya ada kucing, burung, kan banyak sekali ya. Teman-teman kita, tetangga kita, kawan-kawan kita yang memelihara burung misalnya, itu ya ummu ikhtilatuhu binnas. Kalau seperti itu banyak bercampur dengan manusia gitu. Saya pernah mengaji kilatan dengan Kiai Sahal kitab Fathul Jawad, menjelaskan najis-najis yang dimaafkan itu bagaimana tergambar. Masya Allah, agama kita begitu mempermudah, tidak mempersulit. Jadi itu yang keenam, al-usru wa umumul balwa. Kondisi yang sulit dan sudah menjadi fakta umum karena realitas yang sulit untuk dijaga. Ini kemudian asbabut takhfif, jadi
Ini saya cari asbabut takhfif yang ke-7. Nah, ini as-sadis. Kemudian contohnya banyak sekali ya, takhfif wa umumul balwa, ini banyak sekali contohnya. As-sababus sabi'u an-naqsu. Ini panjang sekali ya. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini. Faktor yang ketiga yang menyebabkan kemudahan di dalam Islam adalah an-naqsu. Kekurangan. Agama memandang bahwa itu kurang. Fa innahu nau'un minal masyaqqah. Kekurangan ini dikatakan satu macam dari kesulitan. Idzin nufusu majbulatun ala hubbil kamal, karena jiwa manusia itu cenderung mencintai kesempurnaan. Fanasaba at-takhfif fit taklifat. Gitu. Famin dzalika adamu taklifis sabiyya. Ini dicontohkan. Dicontohkan di sini seperti anak kecil itu dipandang kurang, belum sempurna, sehingga tidak ditaklif, tidak dibebani untuk melakukan kewajiban-kewajiban karena dia belum baligh. Itu faktornya an-naqsu. Wal majnun, orang yang sedang gila, juga tidak ada pembebanan hukum. Wa adamu taklifin nisa bikathirin mimma yajibu ala rijal kal jamaah wal jum'ah wal jihad wal jizyah. Perempuan misalnya tidak, di dalam Islam tidak banyak dibebani sebagaimana laki-laki, seperti menunaikan sholat Jum'ah, jihad dalam arti membawa senjata, jamaah, dan lain-lain. Jadi ada 7 penyebab, ada 7 faktor yang menjadi sumber Islam memberikan kemudahan. Yang pertama as-safaru, bepergian, tentu as-safarul tawil atau as-safarul ba'id, bepergian yang jauh. Yang kedua al-marad, posisi kita sakit. Yang ketiga al-ikrah, ketika kita dipaksa di luar batas kemampuan kita. Yang keempat an-nisyan, saat kita lupa. Yang kelima al-jahlu, kondisi ketidaktahuan, kondisi yang sedikit ilmu. Yang keenam al-usru wa umumul balwa, kondisi yang sulit dan sudah menjadi fakta umum. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah an-naqsu, kondisi yang dianggap agama itu masih belum siap, masih kurang, masih belum sempurna. Saya kira itu kajian kita pada hari ini. Semoga secercah ilmu dari Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti dan guru kita Kiai Haji Muhammad Ahmad Salim Mahfud menambah perbekalan kita dalam mengarungi kehidupan ini selalu dalam naungan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.